Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hafiz JT atau Hafiz Ganteng Tea. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan lagi tentang belajar Microsoft Excel ya. Kalau kemarin-kemarin kita belajar Microsoft Word. Nah, kali ini saya akan mencoba sharing belajar Microsoft Excel ya. Adapun judul pada pertemuan kali ini adalah belajar Microsoft Excel 2016 bagian pertama ya. Ya, langkah-langkahnya kita jalankan terlebih dahulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Nah, di sini dia sudah ada shortcut-nya ya. Nah, di video-video saya yang terdahulu itu ada cara membuat shortcut-nya ini. Kalau misalkan di Windows ya, khususnya Windows 8 ini, di shortcut-nya ini tidak ada icon Microsoft Excel, itu kita cari dari sini ya. Kita klik lambang Windows ini. Nah, di sini kita klik panah bawah. Nah, di sini kita cari yang namanya Microsoft Excel M ya. Nah, ini ada MM ya. Microsoft Office Language ya. Nah, ini yang 2007 semua ya. Kita cari yang 2016. Microsoft kalau dia tidak tampil di sini, nah kalau kita lihat di sini dia tidak tampil ya. Microsoft atau dia Excel ya, ekonomi. Nah, ini ada Excel ya. Dia tidak kalau yang 2007 dia Microsoft Office Excel 2007 ya. Nah, kalau dia 2016 ini cuma Excel aja. Nah, ini bisa kita klik satu kali. Ya, kita tunggu. Nah, ini dia masuk ke Microsoft Excel, atau kita klik dua kali di icon Microsoft Excel itu ya. Jadi ada beberapa langkah ya. Kita tutup lagi. Bisa juga kita klik dua kali di sini. Atau kalau dia ada di taskbar ini lebih enak lagi. Kita klik satu kali ya. Nah, yang di sini. Ya, kita jalankan yang ini saja ya. Kita klik dua kali. Ya, kalau dia sudah masuk ke menu dari Microsoft Excel ini, kita ambil yang blank ya, artinya kita mau membuat file baru ya. Ya, kita klik aja ini. Nah, sekarang dia sudah masuk di lembar kerja dari Microsoft Excel 2016. Kalau yang 2007 dia tampilannya agak-agak berbeda dikit ya, tapi pada prinsipnya perintah-perintahnya itu sama. Nah, kalau kita lihat di sini di Microsoft Excel ini ada yang namanya kolom. Nah, ini kolom ya. Kolom A, kolom B, kolom C. Ya, dia yang vertikal ya. Vertikal itu disebut dengan kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Berikutnya ada yang namanya baris ya. Baris 1, baris 2, baris 3, ya, baris 4, dan seterusnya sampai ke bawah. Pertemuan antara kolom dan baris ini disebut dengan sel ya. Nah, ini yang disebut dengan sel. Nah, misalkan kita di sini, ini disebut dengan sel. Kita berada di mana? Di D dan baris keempat. Kalau kita lihat di sini ada D4 ya. Kalau kita letakkan di sini dia E4. Kita klik bawah E5 ya. Ini disebut dengan sel. Ada lagi yang dinamakan dengan ring. Ring itu gabungan dari beberapa sel ya. Seperti ini, kita klik. Jangan dilepas. Nah, kita blok. Nah, ini disebut dengan ring ya. Itu gabungan dari beberapa sel, itu disebut dengan ring. Ya, dalam Microsoft Excel ini kegunaan utama dari Microsoft Excel itu dia dalam
perhitungan ya, dalam misalkan kita banyak membuat tabel-tabel yang isinya perhitungan gaji pegawai, atau menghitung rata-rata, menghitung nilai maksimum, nilai minimum. Nah, ini dia di Excel itu lebih tepat ya, lebih tepat kita gunakan Excel dibandingkan kita menggunakan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word itu dia lebih diutamakan, lebih sering dipakai untuk mengetik-ngetik saja ya, mengetik-ngetik tugas, mengetik surat, mengetik skripsi ya, tesis, disertasi dan lain-lain ya. Nah, kalau di Excel ini umumnya dia dalam pembuatan tabel-tabel ya. Untuk biasanya di dalamnya itu ada perhitungan-perhitungan ya. Itu kita lebih menggunakan Excel. Kalau kita cuma untuk mengetik-ngetik surat, itu ya lebih baik kita menggunakan Microsoft Word, karena di Excel ini ya tidak begitu unggul dalam mengetik-ngetik surat ya. Ya, kalau pertama kali kita membuka Excel ini, kalau kita lihat di atas ini ada yang namanya book 1 Excel. Nah, ini book 1 ini nama filenya ya. Jadi pertama kali kita masuk ke Excel, dia nilai default file yang kita buat itu book 1. Jadi kalau misalkan kita sudah mengetik tugas atau membuat tabel-tabel di Excel, itu kita simpan ya. Cara menyimpannya itu sama dengan di Word, yaitu kita bisa menggunakan Ctrl S ya, atau kita klik yang ada lambang save ini ya, lambang disket ini ya. Nah, misalkan di sini kita ketik dulu, kita membuat tabel, misalkan nomor ya, nama, alamat. Nah, di sini kita bisa mengatur lebar kolom dan lebar baris ya. Nah, misalkan ini ada alamat, misalkan di sini ada tempat, tanggal lahir. Nah ya, kalau kita lihat ini dia kolomnya kecilan ya, karena tulisannya terlalu panjang, dia masuk dari kolom E sampai ke kolom F ya. Jadi kalau kita mengetik lagi di kolom F ini, yang tulisan kita yang kepanjangan ini tidak terlihat ya. Ini tempat tanggal lahir. Di sini misalkan jenis kelamin, enter. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada tulisan tempat tanggal lahir. Tapi kalau kita lihat di sini yang tampil cuma hanya tempat T ya. Nah, ini cara untuk melebarkan kolomnya itu bisa kita letakkan di kolom ini, kita letakkan kursor kita di antara kolom E dan F. Kita tunggu dia sampai tampilannya bentuknya seperti panah kiri kanan seperti itu, kita klik 2 kali. Nah, dia langsung otomatis kolomnya mengikuti dari lebar ketikan kita ya. Yang ini juga jenis kelamin. Bisa juga klik 2 kali di sini, atau bisa kita atur sendiri. Kita letakkan kursornya di sini. Nah, kita klik, jangan dilepas, kita tarik. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 2 cara, bisa dengan klik 2 kali di pembatas antar kolomnya ya, dan bisa juga langsung dengan klik drag and drop ya. Ya, selanjutnya di sini kita mau menambah nomor ya, nomornya 1 2 3 4 ya. Bisa di sini kita ketik 1, di bawahnya 2. Ya, bisa kita ketik manual ya, 1 2 3 4 5, atau dengan kita ketik 1 2, ini kita blok. Nah, kita blok seperti itu ya. Jadi kita klik, jangan dilepas, drag ke bawah. Nah, dia tampil seperti ini, kita letakkan kursor kita di sini. Nah,
sampai dia tampil bentuk kursornya plus hitam ya. Nah kalau ini kan begini dia kursornya seperti ini. Nah kita tunggu. Nah sampai itu kita klik, jangan kita lepas, tarik ke bawah. Nah ya, ini itu ada tulisan 11, 12, 13, misalkan sampai nomor 15 ya, 14, 15. Nah ini kita lepas baru. Nah ya seperti itu. Jadi dia membuat nomornya itu dia lebih cepat. Ini kalau mau kita ketengahkan, kita blok, kita ambil center ya, yang ini ya, center. Nah itu dia tengah. Ini juga bisa kita atur-atur. Nah, nama kita besarin sedikit, alamat juga kita besarin. Ya seperti ini. Misalkan judul-judulnya ini mau kita pertebal, kita blok ya, kita ambil bold ya. Ini hampir sama dengan ini ya, sama dengan Microsoft Word. Jadi Microsoft Excel ini perintah-perintah untuk style dan lain-lainnya itu sama dengan Word. Jadi kita tidak susah ya, karena dia merupakan satu bundle paket ya, paket keluaran dari Microsoft. Di sini dia bisa saling copy paste antar Word sama Excel ya. Nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita coba. Nah seperti ini ya. Selanjutnya kita bikin bordernya ya, bikin garis-garis kotak-kotaknya ya. Ini kita blok saja. Nah kita blok sampai ke sini ya. Dari sini kita ambil yang namanya border ya, bottom border. Nah ini kita klik, kita ambil yang all border, artinya dia seluruhnya di kotak-kotak ya, di border ya. Nah seperti itu ya. Ya kalau kita lepas ininya, kita klik di sini. Nah seperti ini ya. Jadi sewaktu kita cetak ke printer, dia seperti inilah bentuknya. Ini juga misalkan mau kita ketengahkan pakai ini ya, center. Nah seperti ini. Ini juga bisa kita kasih shading dan lain-lain ya. Setelah kita membuat ketikan kita ini, jangan lupa kita simpan ya. Jadi misalkan sekarang kita sudah mengetik ini, mau kita mau keluar dari Excel ya. Nah ini kita simpan dulu, bisa dengan Ctrl S langsung ya, atau kita klik tombol ini ya, lambang disket ini ya. Nah itu save ya, atau Ctrl S, kita klik satu kali ya, dia langsung ke sini, save as. Kita browse aja, kita letakkan di mana. Nah dia defaultnya itu di dokumen ya, di C dokumen. Nama filenya juga box 1 ya. Nah ini bisa kita ketik, misalkan latihan 1 Hafiz ya, biar dia kita mudah mengingatnya. Ini latihan apa, latihan 1 apa, ini kita ketik latihan 1 Hafiz ya. Kalau sudah kita save ya, dia kita lihat di atas ini dia sudah berubah nama filenya ya, menjadi latihan 1 Hafiz titik XLSX ya. Nah ini dia ciri khas Excel ya. Kalau Word dia doc ya, docx. Kalau Excel dia XLS ya. Kalau ini sudah, bisa kita tutup, kita klik aja tanda ini kali ini ya. Atau bisa juga dari file kita ambil close ya. Nah ini, nah kita tutup ininya, file kita tadi ya. Nah untuk keluar dari Microsoft Word ini kita tekan X aja. Nah sudah. Cara membuka file yang sudah kita ketik tadi, bisa kita masuk lagi ke Excel. Nah di sini kita lihat di bawah sini ada yang namanya recent, di sini ada ya. Jadi kalau kita mau mengetik lagi, mau melanjutkan tugas kita yang tadi ya, kita masuk lagi ke Excel, kita lihat aja di recentnya ini ya. Nah tinggal kita klik satu kali. Nah ini kita bisa melanjutkan lagi ketikan kita yang tadi, atau misalkan yang kemarin kita sudah kita ketik, kita simpan,
hari ini mau kita lanjutkan lagi ketikannya, ya bisa di sini kita lanjutkan lagi ya, nama Alibaba dan seterusnya ya. Kalau ini sudah, jangan lupa kita simpan lagi ya, Ctrl S. Sudah, kita keluar ya. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Bagi yang baru pertama kali menonton, jangan lupa di like, subscribe ya, di komen di bawah bila ada pertanyaan, ada saran atau ada request, silakan di komen di bawah. Dan jangan lupa di share ke teman-temannya yang juga ingin belajar komputer ya, khususnya Word, Excel ya, Windows. Terakhir loncengnya diaktifkan biar bisa melihat terus video-video dari channel Hafiz JT ini. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.